Kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu poin 3.9, uji instrumen penelitian. Nah, jadi tadi itu kan sudah ada ya instrumen penelitian kalian itu bisa berupa kuesioner, bisa berupa angket, bisa berupa tes. Jangan lupa, instrumen Anda ini atau alat penelitian Anda ini itu harus diuji dulu. Jadi harus diuji instrumennya. Bagaimana cara mengujinya? Kita uji dengan uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini item kuesioner Anda itu dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Sebaliknya, kalau dia tidak valid, R hitung lebih kecil dari R tabel. Di sini pada taraf signifikan 0,05. Kemarin itu kalau tidak salah, Ibu mengajar statistika 2 di kelasnya 4B kok. Kelas si Safira sama Ochan. Kalau tidak salah, Ibu sudah bagikan ya R tabel itu seperti apa. Nah, adik-adik nanti bisa download juga di internet, download saja R tabel, pre-download R tabel. Nah, itu pasti langsung keluar. Begitu. Contohnya seperti ini ya, sebentar ya. Ibu mau bagikan. Oke, ini ya contoh dari R tabel atau tabel R. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini cara melihatnya seperti ini ya. Kalau kalian itu tingkat signifikansinya 0,05, 0,05 itu tadi kan Ibu buat alfanya ya, alfa atau tingkat signifikansi atau tingkat errornya 5%. 5% itu artinya 0,05. Nah, ketika Anda itu uji dua arah, maka yang dilihat adalah bagian pada ini 0,05. Nah, tabel ini. Kalau misalkan kalian itu menguji coba, nah uji validitas ini dan reliabilitas ini ketika kalian sudah selesai menyusun kuesioner, nah itu kan sudah di ACC nih oleh pembimbing, kemudian kalian uji coba. Nah uji coba dulu, diuji coba dulu, kemudian baru dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah setelah kalian uji coba, kalian hitung uji validitasnya. Nah data kalian itu dinyatakan valid, nah dilihat dari ini tingkat signifikansinya. Kalau misalkan kalian itu mengujinya ke 42 siswa. Nah, kalau mengujinya ke 42 siswa, maka kalian lihat itu di urutan 40. Jadi R tabelnya itu, kalau misalkan Anda mengambil 42 siswa, maka R tabelnya itu adalah 0,3004. Kenapa? Karena begini, kok nggak 42, Ibu? Karena kan DK sama dengan N kurang 2. Atau DF sama dengan N kurang 2. Nah, N Anda ini kan 42 nih. N ini kan maksudnya jumlah partisipan yang mengisi uji coba kuesioner Anda. Nah, kalau dia 42, berarti N yang 42 dikurang 2, 40. Nah, jadi Anda lihat di tingkat signifikansi 0,05 di baris ke 40. Nah, kalau misalkan kalian melakukan pengujian ke 30 siswa, berarti kalian itu ambil R tabelnya itu di 0,3610 di 28. Karena DK sama dengan N kurang 2. N-nya itu kan jumlah keseluruhan partisipan Anda, kemudian dikurang 2. Nah, DK itu derajat kebebasan ya, atau bahasa Inggrisnya itu DF, degree of freedom. Nah, adik-adik, ini pasti kalian sudah pelajari lah ya di pelajaran statistik begitu. Nah, seperti itu ya kalau mau melihat R tabel. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Oke. Nah, Ibu ulangi kembali, dasar pengambilan keputusan uji validitas itu, data Anda dikatakan valid atau kuesioner Anda atau alat instrumen Anda atau instrumen tes Anda dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, R tabel tadi Ibu sudah
beritahukan ya bagaimana cara melihatnya. Nah, nanti kalian tinggal melakukan perhitungan. Ibu, bagaimana cara menghitung uji validitas? Nah, cara menghitung uji validitas ini kalian bisa gunakan di Excel, bisa kalian uji di Excel pakai rumus, bisa juga pakai SPSS. Nah, langkah-langkahnya bagaimana, Ibu? Nah, Ibu tidak bisa jelaskan semua ya, karena kan sebenarnya Ibu ini mata kuliahnya hanya teknik penulisan skripsi. Tapi kalian bisa cari sendiri di internet, itu banyak sekali bertebaran langkah-langkah melakukan uji validitas menggunakan SPSS. Nah, kalian tinggal ikuti langkah-langkahnya. Dengan catatan kalian sudah punya aplikasi SPSS. Nah, kemudian untuk uji reliabilitas. Nah, jadi selain uji validitas, instrumen Anda itu harus diuji reliabilitasnya. Ingat ya, ini wajib. Nah, uji reliabilitas ini juga bisa kalian lakukan perhitungan dengan Microsoft Excel atau dengan SPSS. Cara melakukannya bisa juga lihat dari internet langkah-langkahnya, tinggal diikutin. Nah, di sini ada kriteria ya. Jadi, kriterianya itu Ibu ambil dari Arikunto. Nah, di sini diklasifikasikan. Kalau R tabel Anda itu, kalau R hitung Anda itu dia itu lebih kecil dari 0,2 atau sama dengan 0,2, nah berarti instrumennya itu reliabelnya rendah. Nah, ketika R hitung Anda itu lebih kecil atau sama dengan 0,40, nah berarti itu artinya tingkat reliabilitas instrumen Anda itu rendah. Nah, kalau dia R hitungnya lebih kecil atau sama dengan 0,60, reliabilitasnya cukup. Kemudian, kalau misalkan reliabilitas R hitung Anda itu lebih kecil dari 0,80 atau sama dengan 0,80 angkanya, maka itu dikatakan tinggi. Nah, kemudian kalau dia itu lebih kecil dari 1 atau sama dengan 1, itu sangat tinggi. Tapi dengan catatan dia itu lebih kecil dari 0,8 ya. Jadi kalau yang di sangat tinggi itu, dia itu R hitungnya lebih besar dari 0,8, tapi lebih kecil dari 1 atau sama dengan 1. Nah, contohnya begini. Sebentar ya. Share screen. Nah, ini Ibu punya. Nah, ini uji reliabilitas. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Ibu punya nih langkah-langkah uji reliabilitas pakai SPSS. Ada di internet sih kalau kalian googling. Nah, di sini konbrak alfanya, jadi yang dilihat itu R hitungnya itu konbrak alfanya ya. Nah, konbrak alfanya ini 0,831. 0,831. Kalau 0,831 itu berarti dia reliable, klasifikasinya sangat tinggi. Karena lebih besar dari 0,8 ya, 0,80. Nah, kalau dia lebih besar dari 0,80, maka dia dikatakan sangat tinggi. Gitu ya. Nah, kemudian Ibu, kemudian bagaimana Bu dinyatakan instrumen saya ini tidak reliable? Kalau instrumen Anda itu di bawah tidak boleh dipakai ya, maksudnya instrumen Anda itu tidak bisa dipakai atau dinyatakan tidak reliable itu, kalau menurut Ibu ini ya, mungkin menurut para ahli berbeda, kalau menurut Ibu jika di bawah 0,60. Nah, kalau kalian punya konbrak alfanya, setelah kalian hitung di SPSS, kalau konbrak alfanya itu hasilnya 0,60, itu kan cukup ya, kan sama dengan 0,60 itu cukup. Itu bisa dipakai. Tapi kalau misalkan dia itu 0,59, nah berarti itu artinya tidak reliable. Gitu ya adik-adik ya. Tapi biasanya kalau data Anda itu sudah valid, pasti reliable. Kecuali ada data pengecohnya begitu. Baik ya, kita lanjutkan.
Nah, kemudian kita masuk ke 3.10, uji prasyarat statistik atau uji asumsi klasik. Nah, di sini di 3.10 ini ada yang menuliskan uji prasyarat statistik, ada juga yang menuliskan uji asumsi klasik, sama saja ya. Makanya di sini Ibu buat atau. Nah, uji asumsi klasik dan uji asumsi dan prasyarat statistik ini itu dipakai dalam analisis regresi linear berganda ya. Jadi kalau adik-adik mengangkat judul skripsi dengan kata pengaruh, nah berarti Anda memakai uji prasyarat statistik seperti yang Ibu buat di PowerPoint ini. Karena kalau uji analisis regresi linear berganda, regresi itu kan untuk uji pengaruh, kalau korelasi untuk hubungan. Di sini Ibu hanya akan jelaskan untuk yang pengaruh. Nanti kalau adik-adik mengangkat tentang hubungan, bisa konsultasi dengan pembimbingnya. Atau tentang perbandingan bisa konsultasi dengan pembimbingnya. Karena uji prasyarat statistik atau uji asumsi klasik pada regresi, korelasi, dan komparasi itu berbeda. Nah, di sini Ibu ambil yang regresi untuk yang uji pengaruh. Adik-adik juga bisa ya cari di internet seperti apa begitu. Jangan malas menambah literasi. Atau cari buku statistika. Pasti banyak lah di toko buku di Gramet. Nah, dibaca modal dikit lah ya dalam menyusun skripsi nanti. Ibu juga dulu banyak sekali harus beli buku. Bahkan dulu Ibu tuh punya pembimbing, dia tuh harus ada bukunya. Kalau tidak ada bukunya, dia tidak mau bimbingan. Nah, jadi harus siap-siap modal memang. Dia tidak mau kalau dari internet. Padahal ya mirip-mirip begitu. Nah, di sini kalau pada uji pengaruh, adik-adik, kemarin kan Ibu sudah jelaskan ya, ada dua analisisnya. Ada uji analisis regresi linear berganda dengan sederhana. Nah, seperti yang kemarin Ibu sudah jelaskan, kalau dia itu tidak ada hipotesis simultan atau bersama-sama, ada kata bersama-samanya, berarti Anda menggunakan uji analisis linear sederhana. Tapi jika Anda ada yang simultannya, ada yang hipotesis atau rumusan masalahnya menggunakan pengaruh X dan Y bersama-sama terhadap Y, nah itu berarti Anda menggunakan analisis linear berganda. Nah, di sini uji prasyarat statistik untuk analisis linear berganda dengan sederhana itu ada perbedaannya. Kalau analisis linear sederhana hanya 4, untuk berganda ada 5. Hanya saja dasar keputusannya sama ya, dasar pengambilan keputusan ujinya sama. Kalau dasar pengambilan keputusan ujinya sama, hanya saja kalau linear berganda dia itu ada uji multikolinearitas. Kalau di uji asumsi klasik yang linear sederhana, dia itu tidak ada uji multikolinearitas. Nah, di sini kita perhatikan dulu ya. Kita masuk ke uji linearitas. Apa itu uji linearitas? Nah, uji linearitas ini digunakan untuk melihat apakah model yang adik-adik lakukan atau peneliti lakukan itu dibangun atas dasar variabel X dan Y-nya itu memiliki hubungan yang linear atau tidak. Nah, kenapa harus dilihat linear atau tidaknya? Karena untuk mengkonfirmasi apakah sifat linear antara dua variabel yang adik-adik teliti itu secara teori sesuai dengan yang kalian observasi, sesuai atau tidak. Nah, sehingga perlu ada uji linearitas. Nah, di sini adik-adik, bagusnya itu dan baiknya itu, data adik-adik itu harus linear. Kalau tidak linear, maka tidak bisa dipakai dalam penelitian. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya dikatakan linear kalau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan tidak linear. Nah, kita di sini Ibu ingatkan kembali bahwa
data penelitian Anda itu variabel X dan Y-nya itu harus linear ya. Jadi harus linear. Kalau dia tidak linear, artinya tidak bisa dipakai dalam penelitian. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, uji normalitas. Nah, uji normalitas ini uji yang digunakan untuk menilai apakah data adik-adik ini berdistri normal atau tidak. Nah, di sini itu data kita harus berdistribusi normal. Jadi harus berdistribusi normal. Jika tidak berdistribusi normal, berarti data Anda ini kurang layak dipakai, tidak layak. Jadi harus berdistribusi normal. Nah, untuk uji asumsi klasik ini juga adik-adik atau uji prasyarat statistik ini dapat kalian lakukan menggunakan SPSS. Jadi nanti ketika menyusun skripsi, adik-adik memang wajib punya aplikasi SPSS ya. Nah, di SPSS itu Anda bisa lakukan ke-5 uji ini. Begitu juga dengan uji hipotesis bisa dilakukan. Oke. Kemudian kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Apa sih uji heteroskedastisitas? Nah, uji heteroskedastisitas ini dia itu uji yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual 1 ke pengamatan lainnya. Nah, jadi kalau dalam uji heteroskedasitas ini, data adik-adik itu harus tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, artinya datanya itu homogen atau seragam atau sama begitulah ya. Nah, baik, di sini Ibu kasih tanda ya, Ibu kasih tanda merah. Jadi tanda merah ini artinya data Anda itu kalau dia melakukan uji linearitas, dia harus linear. Kalau tidak linear berarti tidak bisa dilanjutkan ke dalam penelitian. Kemudian data Anda itu harus berdistribusi normal. Ini buat tanda merah. Kalau tidak berdistribusi normal berarti tidak bisa dilanjutkan penelitiannya. Begitu juga data Anda itu harus tidak terjadi heteroskedasitas. Kalau terjadi berarti tidak bisa melanjutkan penelitiannya. Nah, di sini Bu juga sudah jelaskan dasar pengambilan keputusannya. Seperti apa dikatakan terjadi heterokedasitas, seperti apa dikatakan tidak terjadi heterokedasitas, adik-adik bisa baca ya. Nah, ini semuanya nanti bisa kita lihat dari hasil uji SPSS. Nah, nanti ada hasil outputnya. Nah, di situ bisa dilihat tingkat signifikansinya, begitu ya. Oke, adik-adik kita masuk ke uji autokorelasi. Yang keempat, apa itu uji autokorelasi? Nah, uji autokorelasi ini untuk melihat apakah terjadi korelasi antara satu periode dengan periode sebelumnya. Nah, kalau satu periode itu diberi simbol T kurang 1, nah kemudian periode sebelumnya T, maaf, kalau periode sekarang itu dikasih simbol T, maka periode sebelumnya itu diberi simbol T kurang 1, karena kan kurang 1 toh. Nah, uji autokorelasi ini dapat dilakukan dengan uji Darwin-Watson. Ini juga ada di SPSS. Nah, uji Darwin-Watson akan menghasilkan nilai Darwin-Watson atau DW yang nantinya akan dibandingkan dengan 2 nilai Darwin-Watson. Jadi nanti itu kalian harus lihat dulu Darwin-Watson table. Nah, Bu, dari mana kami bisa memperoleh Darwin-Watson table? Nah, kalian bisa download juga. Sekarang ini gampang ya, bisa download di internet. Darwin-Watson table langsung keluar itu. Nah, di sini kalian membandingkan Darwin upper-nya atau DU dan Darwin lower-nya atau DL. Atau DL ya. Upper ini berarti atas, DL ini berarti bawah. Kemudian adik-adik, untuk uji autokorelasi ini, dia itu hanya dapat dilakukan pada data time series atau runtut waktu.
Dan tidak perlu dilakukan kalau data kita itu cross section. Jadi kalian harus pastikan dulu data kalian itu time series atau cross section. Bu, yang bagaimana data time series dan cross section? Baca buku statistika atau googling ya. Tidak semua Ibu harus jelaskan. Nah, kemudian di sini kalau pada data penelitian itu data kita itu harus tidak terdapat autokorelasi ya. Jadi dia tidak terdapat autokorelasi. Nah, dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai DW atau Darwin-Watson tabelnya itu lebih besar dari Darwin upper dan 4 kurang Darwin-Watson lebih besar dari Darwin upper. Nah, kalau untuk terdapat korelasi sebaliknya ya. Adik-adik bisa lihat. Nah, kemudian Ibu juga mau sampaikan kalau misalkan di dalam penelitian Anda itu, Ibu ulangi lagi ya, kalau datanya itu time series, maka masukkanlah uji autokorelasi ini. Tapi kalau data kalian itu cross section, tidak perlu ada uji autokorelasi. Jadi harus disesuaikan lagi. Kemudian kita masuk ke uji multikolinearitas. Nah, apa sih uji multikolinearitas? Nah, jadi multikolinearitas ini berbeda ya dengan uji linearitas. Nah, uji multikolinearitas ini untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Nah, kalau misalkan ada korelasi atau ada multiko, berarti terdapat gangguan ya, terdapat gangguan dalam variabel bebas dan variabel terikatnya, sehingga kita itu harus datanya tidak terjadi multiko. Tidak terjadi multiko. Kalau misalkan terjadi multiko, maka maka penelitian Anda tidak bisa dilanjutkan. Nah, kemudian dalam uji multikolinearitas ini, dasar pengambilan keputusan itu bisa dengan 2 cara. Melihat hasil output SPSS dari nilai toleransnya dan dari nilai PIP-nya. Nah, kalau dia itu terjadi multikolinearitas, nah jika nilai toleransnya itu lebih kecil dari 0,10 atau sama dengan 0,10. Tidak terjadi multiko kalau nilai toleransi itu lebih besar dari 0,10. Nah, untuk nilai VIP-nya tidak terjadi multiko kalau nilai VIP-nya itu lebih kecil dari 10. Ingat ya, kalau tadi tolerans 0,10, tapi kalau VIP ini 10. Kemudian terjadi multiko jika nilai VIP-nya itu lebih kecil dari 1. Aduh, ini salah nih, sebentar. Ibu perbaikin dulu. Nah, oke, di sini ada ya dasar pengambilan keputusannya. Jadi bagaimana menentukannya? Nah, kita lihat. Nah, ini yang Ibu kasih tanda-tanda merah itu. Nah, artinya syaratnya data Anda itu harus seperti ini. Jadi data Anda itu harus linear, kemudian berdistribusi normal, kemudian tidak terjadi heteroskedasitas, kemudian tidak terdapat autokorelasi, kemudian tidak terjadi multiko. Nah, sehingga data penelitian ini bisa dilanjutkan. Gitu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, untuk analisis linear sederhana, dia ada 4, ada uji linearitas, normalitas, homoskedastisitas, dan uji autokorelasi. Bagaimana penentuannya dan bagaimana dasar pengambilan keputusannya sama ya, seperti yang ini tadi. Jadi kalian tinggal lihat.
yang ada di linear berganda. Nah, di sini juga dikasih tahu, uji asumsi klasik ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda berbasis OLS. Nah, kemudian dikasih tahu, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear. Misalnya, uji multikolinearitas tidak dapat dipergunakan pada analisis regresi linear sederhana. Nah, kita lihat kan kalau uji analisis regresi linear sederhana ini tidak ada multiko, tidak ada uji multiko. Dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross section. Nah, itu yang tadi Ibu jelaskan ya, bahwa untuk uji autokorelasi itu, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa untuk uji korelasi itu datanya harus data time series. Kalau dia cross section tidak perlu diuji autokorelasi. Oke, kemudian kita masuk ke subbab yang terakhir pada bab 3 atau bab metode penelitian, yaitu uji hipotesis. Nah, adik-adik, uji hipotesis ini bisa kan uji menggunakan F atau T, uji F, uji T. Nah, di sini dasar pengambilan uji hipotesis itu dapat kita lakukan dengan dua cara, membandingkan nilai signifikan. Nah, ini untuk uji F ya. Kemudian membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, kalau nilai alfa adik-adik itu atau tingkat errornya 0,05, maka hipotesis alternatif diterima jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan hipotesis 0 ditolak. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 yang diterima dan hipotesis alternatif yang ditolak. Nah, Ibu kan sudah pernah jelaskan ya, hipotesis 0 itu artinya tidak ada pengaruh. Kalau judul penelitian Anda itu tentang pengaruh. Tidak ada hubungan kalau penelitian Anda itu tentang hubungan. Tidak ada perbedaan kalau judul penelitian Anda itu tentang perbandingan. Nah, sedangkan untuk hipotesis alternatif atau HA atau hipotesis 1, nah dia itu menyatakan ada pengaruh jika skripsi Anda itu judulnya mengenai pengaruh, kemudian ada hubungan jika judul skripsi Anda itu mengenai hubungan, dan ada perbedaan jika judul skripsi Anda itu tentang perbandingan. Nah, kemudian yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis 0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis 0 yang diterima dan hipotesis alternatif yang ditolak. Nah, baik, selesai adik-adik. Sampai di sini penjelasan materi kita untuk bab 3 metode penelitian. Sampai bertemu kembali di minggu depan ya adik-adik. Sampai bertemu.